Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke dua materi. Hari ini kita dua bab, yaitu hidrokarbon dan termokimia. Nah, hidrokarbon ini sendiri itu memuat alkana, alkena, alkuna dengan reaksinya. Serta termokimia itu ada energi, entalpi, kalorimetri, serta perhitungan lainnya. Oke, next. Nah, kita masuk ke hidrokarbon dulu. Jadi, dari namanya itu hidrokarbon. Berarti kan hidrokarbon ini. Oh, sebentar. Bentar ya. Nah, hidrokarbon ini berarti terdiri dari hidro, itu atom H, serta karbon, itu atom C. Nah, jadi Hani, di dalam sistem periodik itu, si atom karbon ini, atau si C ini, itu punya kekhasan atau ciri khas. Apa ciri khasnya? Dia itu tetravalen. Apa tetravalen? Tetravalen itu bisa membentuk empat ikatan kovalen. Kenapa dia bisa membentuk empat ikatan kovalen? Karena C ini, wait, kayaknya kita pakai hitam deh. Nah, karena C ini punya empat tangan. Jadi dia kan di sistem periodik itu golongan 4A. Golongan 4A punya 4 elektron valensi. Di elektron valensinya itu 4, sehingga dia punya 4 tangan. Itu ciri-ciri itu kekhasan yang pertama. Yang kedua, dia bisa membentuk rantai karbon yang panjang dan bercabang. Jadi dia akan sangat panjang. Jadi bisa membentuk banyak rantai serta dengan banyak cabang karena dia tadi tetravalen. Terus ikatannya itu ada tunggal, rangkap, dua, dan rangkap tiga. Seperti kovalen kemarin kan, dia ada ikatan tunggal, terus ada ikatan rangkap, serta rangkap dua, serta rangkap tiga. Nah, selain itu, eh, senyawa karbon, senyawa organik yang kita tahu saat ini, yang sangat banyak, mulai dari misalnya asam cuka, terus ada benzen gitu-gitu itu tuh merupakan senyawa yang dibuat dengan karbon sebagai eh, unsur utamanya. Oke, nah sekarang kita akan bahas jenis-jenis atom karbon berdasarkan jumlah ikatannya. Jadi dibagi jadi empat. Ada atom karbon ada C primer namanya. Wait. Nah, C primer itu berikatan dengan satu atom C lainnya. Misalnya gini, kita punya C, di sini ada C. Nah, di sini misalnya diikat sama H. Nah, C yang ini, C dan C ini adalah primer. Tuh. Sedangkan sekunder berikatan dengan dua atom C lainnya. Nah, C-nya gini. Nah, yang di tengah ini itu sekunder. Terus tersier, kalau tersier itu tiga atom, berarti C, 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 C. Nah, di sini H misalnya. C yang di sini itu namanya tersier. Terus yang kuartener itu berarti semuanya mengikat, semua tangannya mengikat C ini dia. Ini dia si kuartener gitu. Nah, terus hidrokarbon ini digolongkan lagi jadi tiga. Ada alifatik, itu rantai terbuka, itu yang akan kita pelajari pertama ini, yaitu adalah alkana, alkena, alkuna. Terus ada alisiklik, rantai tertutup, itu sikloalkana, sikloalkena. Nah, karena namanya siklo, biasanya tuh bentuknya tertutup, misalnya kayak gini. Nah, jadi dia saling terikat membentuk segitiga atau segi enam. Nah, oke. Itu alisiklik. Terus ada aromatik. Aromatik ini ada cincinnya, cincin benzen. Biasanya ada benzen. Nah, benzen itu segi 6, terus ada cincinnya di tengah, itu benzen. Nah, untuk benzen nanti kita akan pelajari di bab selanjutnya. Nah, itu untuk penggolongan hidrokarbon. Sekarang kita masuk ke alifatik terlebih dahulu, yaitu alkana, alkena, sama alkuna. Nah, alkana ini adalah karbon yang ikatannya ikatan tunggal. Jadi ini ikatan tunggal nih, alkana. Dia punya rumus. Jadi rumusnya itu CnH2n tambah 2. Oh, agak bejar kayak ini. Jadi alkana itu CnH2n tambah 2. Jadi misalnya C-nya itu 4, maka rumusnya itu C4 H 2 kali 2 kali N-nya 4 kan 2 kali 4 8 tambah 2 H C4 H10. Itu alkana berarti karena CnH2n tambah 2. Sedangkan kalau alkena itu cuma CnH2n. Berarti kalau misalnya C-nya 4 tadi, maka C4H8. Terus satu lagi, kalau alkena ini, ena kan bedanya di belakang nih. Ana, ena, una. Kalau alkena ini rangkap 2. Sedangkan alkuna itu rangkap 3. Yang alkuna itu kalau tadi alkana itu H2N tambah 2,
alkena itu H2N dan juga berarti alkuna itu kan dia semakin perangkapnya semakin banyak tuh. Berarti tangannya juga semakin sedikit kan untuk ngikat yang lainnya karena udah berikatan sama C yang satu lagi. Jadinya di sini rumusnya adalah CnH2n kurang 2. Jadi misalnya tadi C-nya 4, maka kalau alkuna itu jadinya C4 H8 kurang 2 H6. Kayak gitu. Aman? Oke. Next. Nah, kita akan bahas alkana dulu mulai dari rumusnya deret homolog serta gimana sih cara kita menamai si senyawanya ini. Nah, tadi kan rumusnya CnH2n tambah 2. Bentar. Oke. Nah, jadi setiap C-nya itu punya nama. Jadi kalau C-nya satu, tadi kan CnH2n tambah 2 ya. Kalau C1 kan berarti CH-nya kan 2N, 2 kali satu tambah 2 kan 4. CH4 itu namanya metana. Kalau dia C-nya 2 namanya etana. C-nya 3 propana, serta seterusnya. Nah, ini juga berlaku, nama-nama ini itu juga berlaku untuk penamaan cabang. Jadi ditandainya dari depannya aja nih. Kalau satu itu met, kalau dua itu et, tiga itu prop, empat itu but, lima pen, enam hex, tujuh hep, delapan ok. Ada lagi tuh nanti sampai seterusnya. Sembilan itu ada nonana, 10 itu ada dekana. Nah, ini kemudian nanti akan kita pakai lagi di alkena, alkuna, dan juga di cabangnya. Nah, nanti kalau di alkena, namanya kita tinggal ganti aja belakangnya jadi ena. Jadi misalnya dia propana, jadinya propena. Oke, kita masuk ke tata namanya dulu ya. Gimana sih cara kita menamai si metana-penana itu? Oke, nah pertama, misalnya dia ada sebuah rantai panjang, kita tentukan dulu rantai C terpanjangnya sebagai rantai utama. Jadi itu base namanya tuh di rantai terpanjang. Nah, terus kita kasih nomor dari ujung yang dekat cabang kalau dia punya cabang. Nah, sebutkan nomornya plus nama cabangnya secara alfabeta. Jadi diurutin berdasarkan alfabet. Baru kita tambahkan nama si rantai utamanya si alkana itu. Kalau cabangnya sama, kita gunakan ditri, tetra, dan seterusnya. Oke, nah biasanya cabang-cabang umum itu yang ada tuh metil, propil, etil, dan butil. Nah ini bisa dilihat. Di sini kan C-nya satu, makanya metil. Jadi kalau cabang ada il-nya di belakang karena alkil. Kalau C2 maka etil, C3 propil, dan C4 itu butil. Sekarang kita coba ya, itu. Contoh soalnya ada CH3, CH, CH3, CH2, CH3. Ini kalau kita gambarkan akan seperti ini. CH3, CH. Nah, yang di dalam kurung ini adalah cabang. Maka CH3, CH2, CH3. Nah, kita kan harus cari rantai terpanjangnya dulu. Di sini kita bisa buat dua jalur. Nah, nih. Ada jalur mungkin gini. Oke. Dan juga jalur satu lagi kayak gini. Nah, sekarang dihitung mana yang terpanjang. Ternyata kalau yang di merah tuh 1, 2, 3, 4 ada 4 karbon. Terus yang lurus juga ada 4 karbon. Berarti kan sama panjang. Jadi kita bebas mau pakai rantai utamanya yang mana. Oke, kita pakai yang lurus aja kali ya biar nggak pusing. Nah, berarti kita kasih penomorannya. Kita kasih penomorannya mulai dari yang dekat sama cabang. Kalau kita buat gini, kalau kita pakai rantai utamanya yang ini, berarti cabangnya yang terdekat kan dari ini nih, dari sebelah sini. Maka kita kasih nomor 1, 2, 3, 4. Oke, baru kita kasih nama. Tadi kan dia adalah nomor plus nama cabang. Cabangnya ada di nomor berapa? Oh, ada di nomor 2. Berarti 2. Cabangnya apa? CH3. C-nya 1. Berarti metil. Lalu dilanjutkan dengan nama rantai utamanya. Karena ada C-nya ada 4, berarti butana. Maka namanya adalah 2 metil butana. Kayak gitu. Itu untuk alkana. Oke, next. Yang masih alkana, itu kita masuk ke sifat-sifatnya dulu. Sebelum kita masuk alkena. Nah, di sini, oke, wait. Kita hapus dulu deh. Oke. Nah,
ini ada sifat fisiknya alkana. Alkana itu biasanya rantainya pendek-pendek, tidak berwarna, tidak berbau. Titik didih ini dia. Titik didihnya sering titik didihnya naik seiring bertambahnya N. Maksudnya gimana? Jadi semakin banyak N-nya, semakin banyak N-nya, semakin banyak C-nya, cabangnya, karbonnya, maka titik didihnya semakin naik. Jadi CH4 itu titik didihnya lebih kecil dibanding C2H6. Kayak gitu. Begitu maksudnya. Terus dia tidak larut dalam air. Jadi biasanya itu dia menjadi pelarut nonpolar. Nah, kemudian karena dia itu tidak larut dalam air, ketika dilarutkan dengan pelarut non sesama nonpolar, maka dia akan larut seperti C1 sampai C4 itu akan larut pada gas, terus salah, C1 sama C4 itu bentuknya gas di suhu kamar. C5 sampai C17 itu cairan, sedangkan C18 ke atas itu biasanya padatan. Oke, jadi di hidrokarbon ini identik dengan reaksi. Mau dia alifatik, alisiklik, ataupun aromatik, dia nanti kita akan bahas masalah reaksi. Nah, untuk di alkana ini ada reaksi yang paling sering dibahas itu adalah reaksi pembakaran sempurna. Reaksi pembakaran itu ada otomatis dia kita punya CXHY ya. Nah, reaksi pembakaran itu akan selalu direaksikan kalau yang namanya pembakaran akan direaksikan dengan O2 atau oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Oke, nanti tinggal disetarakan aja. Pokoknya reaksi kimia itu harus setara seperti penyetaraan reaksi kita kemarin kan. Jadi misalnya kita punya apa ya? Kita punya propana C3H8. Kita punya C3H8. Jadi kita reaksikan nih dengan O2 menghasilkan CO2 dengan H2O. Kita tinggal setarain. Di sini C-nya 3, di sini 1 berarti dikali 3. Di sini hanya 8, di sini 2 dikali 4. Di sini O-nya masih 2, di sini O-nya ada 6, di sini ada 4 berarti ada 10. Maka di sini kita kali 5. Jadi harus disetarakan. Kemudian ada halogenasi atau substitusi. Nah, halogenasi karena dia itu namanya halogen, berarti dia berasal dari golongan halogen. Nah, golongan halogen itu berasal dari golongan 7A. Nah, makanya dia direaksikan berarti reaksinya itu sama golongan 7A. Ada apa aja di 7A? Ada F, Cl, Br, dan I, serta seterusnya. Nah, reaksinya ini, nih contohnya misalnya CH4 direaksikan dengan Cl2 menghasilkan karena dia substitusi. Nah, substitusi ini adalah pergantian. Jadi, salah satu H di sini akan berganti sama salah satu Cl. Jadi kayak gini. Kita punya CH4. Kita reaksikan sama Cl. Cl-nya ada 2. Salah satu H di sini akan masuk ke sini, salah satu ke sini akan menggantikan H-nya. Maka jadinya CH3Cl ditambah HCl. Kayak gitu. Nah, ini biasanya harus dibantu sama cahaya UV. Nah, yang terakhir itu ada cracking atau perakahan. Maksudnya adalah jadi alkana yang panjang banget itu tadi misalnya sampai C18 itu bisa kita crack, kita bisa kita rekahkan menjadi alkana yang pendek kayak gitu. Oke, kita masuk ke contoh soal itu ada kita tuliskan nama senyawa berikut. Oke, kita buat dulu nih panjangnya. Ini ada CH3, terus ada CH, ada cabang C2H5, CH punya cabang lagi, CH3, CH2, dan CH3. Nah, C2H5 ini bisa kita besarkan lagi sebenarnya. Kalau mau nih. Ini bisa kita buat jadi CH2, CH3. Jadi kan cabangnya totalnya tetap C-nya 2, hanya 5. Kayak gitu. Nah, sekarang kita cek lantai terpanjangnya dulu. Di sini kalau kita lihat ada banyak sih. Ini bisa di sini. Ini bisa gini. Terus ada satu lagi yang kayak gini. Oke, kita hitung. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus kalau yang dari kuning ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang di kuning ada 6. Berarti rantai utamanya itu yang 6. Karena lebih banyak. Kalau yang kita pakai yang warna kuning. Berarti bisa kita kasih nomor
Karena cabangnya terdekat. Oh, C-nya hilang. Bentar. Nah, karena dia terdekatnya di cabang tuh sebelah sini dibanding sebelah sini kan. Sama sih sebenarnya di sini kan kalau kita hitung satu, dua, tiga, cabangnya nomor tiga. Kalau kita juga dari satu, dua, tiga, cabang di sini juga nomor tiga. Jadi mau Hani tulis dari kanan ataupun kiri, itu nggak pernah masalah. Karena, bentar. Karena sama. Oke, nah. Tadi kalau kita tulis satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, kita punya enam cabang. Enam. Kita punya enam rantai utamanya. Kita mulai dari cabang dulu deh. Cabangnya ada C, berarti ada dua CH3. Dua di nomor 3 dan 4. Berarti kita tulisnya 3,4 di metil, karena dia ada dua metil. Karena dia terus rantai utamanya ada 6, berarti 3,4 di metil heksana. Begitu. Next, ada gambarkan rumus struktur 3 etil 2,2 di metil pentana. Oke, yang pertama kita lihat dari alkananya dulu. Rantai utamanya berapa C-nya? Oh, pentana. Berarti pentana ada 5. Kita gambarnya dulu ada 5 nih. Oke, itu 2, 3, 4, 5. Oke. Terus dia bilang dia ada 2 metil nih. Di metil. Di nomor 2. Berarti di nomor 2. Bebas Hani mau mulai di kanan atau di kiri. Berarti di sini ada CH3. Di sini ada CH3. Terus ada 3 etil. Berarti etilnya di nomor 3. 1, 2, 3. Ada etil di sini. C2H5. Oke, sisanya tinggal ditambah aja H3. Ini berarti CH2. Ini karena tangannya udah 3, berarti tinggal CH. Ini udah nggak ada. Tangannya udah habis, yang empat-empatnya udah dipakai untuk berikatan. Ini juga masih CH3. Kayak gitu. Amankah? Aman sebentar ya. Sini deh. Oke, next nomor 3. Oke, di sini ada berapa isomer? Tadi kita udah bahas isomer belum ya? Kayaknya belum deh. Oke, nanti deh. Isomer itu nanti akan kita jawab setelah kita membahas apa itu isomer. Nah, next kita ini dulu deh. Jadi setelah kita belajar alkana, kita akan belajar alkena. Kayaknya kita bahas dulu deh, nggak apa-apa. Isomer. Nah, isomer itu apa? Isomer dalam alkana itu ada banyak kan nih. Isomer kita tambah satu part di sini. Oke. Kita punya isomer. Isomer itu apa? Isomer adalah senyawa yang punya punya rumus sama tapi strukturnya beda. Oke, nah strukturnya beda nih ada banyak, ada berbagai macam isomer. Pertama, ada isomer, tapi kalau misalnya alkana itu biasanya isomernya cuman isomer angka. Isomer angka tuh gimana? Kayak tadi, posisinya aja yang beda-beda. Padahal jumlah C-nya sama. So, ini ada C5H12 nih. C5H12. Berarti dia akan punya 5C dan 12H. Yang pertama, tentu kita bisa gambar kalau 5 itu pentena, Kak. Pentana. C, 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 C itu agak 45. Ini ada 5, terus hanya ada 3. Di sini juga ada H2, 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 H3. Berarti ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tambah 3, 12. Ini ada satu. Terus yang kedua, kita bisa nih buat dia rantai utamanya cuma 4. Dia ada CH3, CH2, CH, CH3. Di sini kita buat cabang. Coba kita hitung. Sini C-nya ada 5. Terus hanya di sini ada 3, 4, 5, 6. Tambah 3, 9. Tambah 3, 12. Sama kan? Terus bisa juga kita buat rantai utamanya cuman punya 3. Nah, gini. Tapi cabangnya ada 2.
Di sini C-nya 5, hanya ada 12. Kayak gitu maksud dari isomer. Oke, next kita akan membahas alkena. Alkena itu dari namanya ena, berarti dia punya ikatan rangkap 2. Dengan rumus tadi ada CnH2n. Jadi alkena tuh minimal punya satu ikatan rangkap. Jadi kadang dia bisa 2, bisa 3, bisa lebih. Itu. Nah, terus di sini. Oke, nah kalau karena alkena itu minimal dia berikatan rangkap, berarti nggak mungkin ada C-nya 1. Karena dia ada rangkap. Makanya N-nya dimulai dari 2. Namanya berganti di belakangnya nih. Etena, propena, butena, pentena, heksena, dan seterusnya. Aturannya tidak beda jauh sama alkana. Cuman di sini bedanya di belakangnya kita tambah ena aja. Nih, rantai utama, rantai terpanjang mengandung C rangkap 2. Nomor dari ujung terdekat dengan C rangkap 2. Posisi C rangkap 2 ditunjukkan dengan nomor terkecil serta akhiran A pada alkananya diganti sama ena. Nah, di sini dia punya isomer posisi. Kenapa punya isomer posisi? Jadi ini dia. Isomer posisinya itu ada yang namanya isomer cis dan trans. Gimana maksud isomer cis dan trans? Jadi isomer cis dan trans itu posisi eh kayak gini. Misalnya kita punya butena. Kita punya butena kan berarti C 2 butena. 2 butena atau 1 butena? 2 C butena. Bentar ya, kakak gambarkan dulu. Kita punya satu butena aja deh. Kita punya satu butena. CH2, CH, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3. CH2, CH. Oke. Nah, jadi si ikatan rangkap ini akan akan punya gini. Nah, ini terus yang di atasnya kan ada hanya 2 nih. Nah, ini juga ada satu melanjutkan CH2, CH3, satu hanya. Nah, ini maksudnya. Ini maksud dari cis dan trans. Jadi, cis dan trans itu syaratnya setiap C yang berikatan di rangkap memiliki dua substituen berbeda. Jadi, contoh kakak ini masih kurang tepat. Kenapa? Karena di sini substituennya masih sama. Sedangkan di sini udah beda. Oke, aman berarti yang di sebelah sini. Sedangkan yang sebelah sini masih sama. Jadi, syarat cis dan trans itu tangannya harus beda. Nah, kalau dia, oke kita buat deh yang ini ya, yang berbeda. Misalnya kita punya butena 2 metil butena, 2 metil butena deh. Berarti tadi kan kita punya 2 metil butena ini deh. Ini deh. Wait. Kita punya CH3, C, CH3, CH3, CH2, CH3. Terus ini ada CH2, CH3. Oke, sini. Berarti kan ini antara dua ini nih. Cis dan transnya antara dua C ini. Berarti kita bisa gambarin gini. Gini, terus di sini ada hanya dua, H2. Terus di sini ada, kan C ini harus berdekatan sama ini. CH3. Nah, di sini kita punya CH3 dengan yang ini. C2H5. Berarti kan udah lebih dari dua substituen. Nah, ini katanya, cis itu dua gugus sama berada di sisi yang sama. Sedangkan trans, dua gugus sama berada di sisi berlawanan. Nah, ini sisinya berlawanan nih. Satu di sini, satu di sini. Namanya trans. Jadi, isomer itu gimana? Isomer itu kita bisa balik posisinya. Bisa kita buat CH3-nya di atas. Jadi, kita bisa ganti dia gini, Hani. C, C, CH3-nya nih yang di sini. Terus H2-nya di sini. Di sini tetap CH3. Di sini bisa C2H5. Jadi isomernya itu menunjukkan cis dan trans itu menunjukkan posisi posisi substituennya. Jadi dia bisa cis, bisa trans. Kalau dia bisa cis pasti bisa trans. Biasanya seperti itu. Oke. Kita masuk ke contoh soal. Belum aku hapus. Kita coba deh. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan nama senyawa dan jenis isomernya. Aduh, 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 aduh. Oke, nama senyawa dan jenis. Kita punya CH3, CH, CH3. Berarti kan ini CH3, CH, bab 2C ada cabangnya. CH3, oh enggak. Terus ada
CH2, dan CH3. Kita tentukan namanya dulu. Berarti rantai utamanya, ini kan, rantai utamanya mengandung C. Jadi kita kasih nomor. Dari kita lihat rangkapnya terdekat dari mana. Di sini, kalau kita hitung dari sini, ini nomor 2 nih rangkapnya. Kalau kita hitung dari sini, nomor 3. Maka dari sini, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 dengan satu cabang metil. Berarti namanya, sama kayak tadi, cabangnya dulu, 3. 3 metil. Nah, bedanya, tadi kalau alkana kan langsung nama alkananya. Kalau ini kita sebutin cabangnya itu di nomor berapa. Berarti 3 metil, karena cabangnya di karbon kedua, maka 3 metil 2, itu 2, 3, 4, 5. Pentena. Karena ada 5. Aman, Hani? Oke. Nah, terus isomernya seperti apa? Kita gambar isomernya lagi ya. Oke, berarti kan ini nih, si C dan C nih. C dan C. Di sebelah mana ini? Di sebelah kanan itu kita punya C yang ini punya nomor 45. CH2, CH3. Di sebelah kanannya, di bawahnya kita punya CH3. Nah, untuk C yang di sebelah kiri itu berarti dia ada satu H, terus ada CH3. Kayak gini. Nah, di sini gugus yang sama itu kan CH3 ya. Nah, ini berseberangan. Oh, ini yang dimaksud berseberangan. Ini berseberangan juga jatuhnya sebenarnya. Oh ya, ini yang dimaksud berseberangan. Jadi berseberangan tuh atas bawah, atas bawah, atas bawah, ke di bawah sama-sama di bawah atau sama-sama atau miring. Jadi tadi yang ini awalnya cis, kalau pas kita balik jadi trans kayak gitu. Oke, di sini ini kan berseberangan, berarti kalau berseberangan itu trans. Bisa kita buat cheese-nya? Bisa kita buat cheese-nya. Ketika kita buat cheese-nya, berarti dia jadinya C, CH3, C2H5, sama aja kan? H dan CH3. Nah, di sini dia punya, nih, maka dia namanya apa? Cheese. Jadi penamaannya di depannya ditambah dia. Nih, jadi kayak gini. Tadi kan namanya ini, berarti isomernya ada trans 3 metil 2 pentena, cis 3 metil 2 pentena. Begitu kata namanya. Oke, next itu yang ketiga ada alkuna. Oke, alkuna mirip dengan alkana, yang bedain cuman nama belakangnya. Dari Ana sekarang Una. Itu aja bedanya. Isomernya sama, dia punya isomer juga. Nah, di sini cuma kakak akan ngasih tahu reaksinya ada apa aja. Reaksinya di sini ada reaksi adisi X2. Nah, apa sih reaksi adisi itu di sini? Kalau jadi reaksi ini yang Hani lihat tiga itu adalah reaksi yang biasa terjadi bukan cuma di alkuna tapi di alkana juga. Jadi yang punya ikatan rangkap dia bisa melakukan tiga reaksi itu. Kayak pertama ada reaksi adisi X2, halogenasi. Nah, halogen berarti kan tadi kalau halogen itu adalah senyawa-senyawa yang ada di golongan halogen atau 7A. 7A. Oke, nah pertama reaksi adisi itu apa? Adisi ini artinya pemutusan ikatan rangkap. Nah, oke. Nah, ini contohnya. Contohnya ada CH2, CH2, CH2 dengan BR ya. Nah, di sini nanti BR-nya ini atau halogennya ini kan ada dua. Dia akan menyerang rangkap di sini, tapi rangkapnya putus, rangkap ya putus terus rangkapnya putus terus satu BR-nya pindah sini, satu lagi pindah sini. Jadi dia akan CH2 ada cabang BR, ini juga CH2 ada cabang BR. Kayak gitu. Jadi dari yang awalnya dia punya ikatan rangkapnya keputus, si halogennya tuh masuk ke dalam dua-duanya. Oke, yang kedua reaksi adisi juga, cuman make HX. HX berarti asam halida, artinya asam yang punya gugus halogen, asam yang punya senyawa unsur halogennya.
Oke, misalnya kayak HCl. Nah, itu misalnya ada alkena atau alkena. Biasanya reaksi adisi AX ini itu kita sebut dengan aturan Markov-Nikov. Maksudnya seperti apa? Markov-Nikov ini yang kakak contohin itu masih sama ya C-nya. Coba kita gini maksudnya. C H3 CH CH CH2. Oke, gini. Di sini kan CH tunggu. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Nah, kita punya propena. Kita punya propena. Terus kita reaksikan sama HCl. Sini. Oke. Di sini nanti Markov-Nikov itu seperti apa? Di sini kan kita berarti punya dua. Punya H dengan Cl. Ya kan? Nah, hanya eh, hanya pokoknya ini awalnya kan mereka akan memutus si ikatannya nih. Jadi dari yang dua jadi satu. Nah, hanya akan berpindah ke sisi yang punya yang ke C yang punya H paling banyak. Di sini hanya ada berapa? Di sini hanya ada satu, di sini hanya ada dua. Berarti hanya akan pindah ke sini, Cl-nya akan pindah ke H yang lebih sedikit. Jadinya senyawanya menjadi CH3 CH Cl CH3 kayak gitu. Oke? Oke, nah yang terakhir ada reaksi adisi dengan H2 dengan hidrogen. Makanya namanya hidrogen nasi. Nah, sama seperti tadi, dia juga memutus ikatan rangkap nih, diputus nih. Terus masuk ke masing-masing H di kanan dan kirinya. Kayak gitu, oke? Oke, kita kita contoh soal. Oke, nama namanya ini. Wait. Oke, kita kasih nama nomor satu. Nama dari CH3. Oke, kita nomor satu ya. Ada CH3, C rangkap 3, CH, ada cabang CH3 dan CH3. Oke, berarti rantai utamanya ini. Oke, nah kita hitung nih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Metilnya ada di nomor 4. Alkunanya ada di nomor 2. Berarti namanya 4 metil 2 ada 5 pentuna. Oke. Nah, terus nomor 2, dia nanya produknya ketika direaksikan sama HBr. Berarti tadi dia adisi asam halida. Maka dari CH2 tadi kita pakai Markov-Nikov ya. CH, CH3, oh ini kayak yang tadi. Ditambah HBr. Maka hanya akan ke sini dan BR-nya akan ke sini sehingga hasilnya menjadi CH3 CH ada BR. Oke. Terus nomor 3, mengapa BR menjadi benar? Oh enggak, yang nomor 3 enggak usah karena itu sebenarnya masuknya udah ke praktikum. Oke, next. Nah, ini tadi yang kakak bilang isomer tadi akan dibahas di belakang. Sebentar ya, Hani. Oke, nah isomernya itu ada macam-macamnya tadi. Selain cis dan trans tadi, ada namanya isomer struktur. Isomer struktur seperti yang udah kakak jelaskan di Alkana, dia rumus molekulnya sama, tetapi rantai karbonnya yang berbeda. Oke, nah contohnya ada C4H10 nih, butana. Dia punya dua isomer. Ketika dia rantainya panjang, CH3, CH2, CH2, CH3, atau ketika dia punya cabang. CH3, CH, CH3, CH2. Kayak gitu. Nah, terus isomer posisi bagaimana? Nah, isomer posisi ini biasanya ditemukan di alkena yang pokoknya punya ikatan rangkap. Dan alkuna. Kenapa begitu? Karena isomer posisi itu yang berubah itu adalah posisi ikatan rangkapnya. Nih. Nah, contohnya satu butena. Satu butena
satu butena berarti kan ikatan rangkapnya ada di C pertama. Sedangkan dua butena itu berada di C kedua. Begitupun dengan satu butuna dan dua butuna. Oke, yang ketiga ada cis dan trans yang tadi. Cis dan trans yang tadi, terus yang terakhir ada isomer fungsi. Nah, isomer fungsi ini tuh biasanya gugus fungsi, tapi ini kan kita belajar itu nanti ketika sudah belajar turunan alkana. Oke? Tekan belajar nanti misalnya tuh maksudnya tuh seperti ini. Misalnya kita punya propena, C3H6. Jadi isomer fungsi itu adalah kalau tadi kan cuman strukturnya yang beda, lantainya yang beda. Isomer fungsi itu bisa dia gugusnya beda atau bentuknya beda. Misalnya gini, C3H6 itu kan bisa propena nih, alkena. Tapi kita juga bisa bentuk siklik, sikloalkana. Jadi kayak gini. CH, 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 C. Oh, bentar. Di sini satu dua, CH2 berarti. Satu dua, oke. Nah nih CH2, CH2, CH2. Bentuknya segitiga, siklopropana. Sama-sama C3H6 seperti alkena. Itu maksudnya isomer fungsi. Atau ini C4H8O itu bisa ether ataupun keton karena punya O. Tapi ini nanti akan kita bahas lebih khusus di turunan alkena. Turunan alkana. Oke. Ya, kita masuk ke soal-soal. Kita masuk ke soal-soal ke apa sini ya, biar kita enak nulis. Oke, kita masuk ke nih, tentukan nama IUPAC. Nama IUPAC itu tadi nama yang ada tata namanya itu namanya IUPAC. Kalau ada yang namanya juga trivia, itu tuh nama pasar. Misalnya kalau contohnya asam asetat itu cuka. Kalau nama trivialnya, nama pasarnya cuka gitu. Oke, kita tentukan nama IUPAC dari ini. Kita gambar dulu deh strukturnya. Ada CH3, C, CH3, ikatan rangkap CH, CH2, CH3. Nah, karena ikatan rangkapnya lebih dekat ke sebelah kiri, berarti dari 1, 2, 3, 4, 5. Dengan cabang di nomor 2. Berarti 2 metil, 2 ada 5. Pentena. 2 metil, 2 pentena. Oke, nah. Sekarang, berapa jumlah isomer C4H8? Alkena nih. C4H8 kan berarti C-nya ada 4 ya. Misalnya kita mulai dari ini deh. CH satu ini CH2, CH3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini pertama ada satu butena. Oke, karena dia punya gugus fungsi otomatis CH2, CH3, CH, terus CH, CH3. Nah, 2 butena. Tidak bisa digeser ke 3 ya. Kenapa nggak bisa digeser ke 3? Karena kalau kita geser ke sebelah sini, otomatis penamaannya kita mulai dari sebelah kanan. Jadinya satu butena lagi. Oke, nah terus selain dia punya ini, kira-kira bisa nggak? Iya, dia itu punya cabang. Coba kita cek apakah bisa dia juga isomer rangka. Jadi bisa gini. CH. Bentar. Kalau deh. Ini CH3. Coba kita buat jadi rangka. Jadi kan CH3, C, CH2. Di sini kita buat CH3. C-nya 4, hanya kita hitung ada 3, 6, 7. 3, 6, 7, 9 ya tapi di sini. Berarti tunggu. 1, 2, 3, 4. Oh iya. Berarti nggak bisa. Kemungkinan dia cuma ada isomer fungsinya saja. Oke. Terus next. Ada tentukan produk utama dari HBA ini tadi. Oh, ini hampir mirip ya sama yang tadi ya. Kita pakai HBr nih. Asam halida. Berarti ini ke sini hanya ke H yang lebih banyak. Berarti ke sebelah sini H. Ke sebelah sini Br. Kayak tadi. CH3, CH, Br, CH3. Oke, nih. Setarakan reaksi pembakaran K. Pembakaran sempurna.
Berarti C3H8 dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Maka di sini ada 3, ada 4, 6, 10, 5. Oke, ada yang mau Hani tanyakan? Enggak dulu, Aman? Kak. Masih aman? Oke. Kalau masih aman, kita lanjut. Bab 2, termokimia. Oke, nah mulai dari termokimia sampai seterusnya kita akan sering bertemu dengan hitung-hitung. Nah, oke, kita bahas dulu. Jadi di termokimia ini identik sama 4 macam istilah. Ada sistem, lingkungan, eksoterm, dan juga endoterm. Apa sih itu? Oke, sistem. Pertama kita masuk dari sistem dulu ya. Sistem itu merupakan bagian yang jadi fokus pengamatan, sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu di luar sistem. Misalnya seperti apa? Misalnya Hani punya teh panas. Kita punya teh. Ini ada panasnya maksudnya ya. Teh panas. Nah, kan yang kita amati teh panasnya itu. Teh panasnya ini kita sebut dengan sistem. Lingkungannya mana? Segala sesuatu di luar gelas itu adalah lingkungan. Oke, gitu. Nah, jadi sistemnya juga ada 3 nih. Ada terbuka, tertutup, dan terisolasi. Gimana? Terbuka itu ketika dia bisa keluar nih materi dan energinya. Contohnya, teh panas Hani tadi kita buka, nggak kita tutup. Itu namanya sistemnya terbuka. Kenapa? Karena energinya atau panasnya bisa keluar kan? Kan lama-lama jadi dingin. Terus uapnya juga keluar. Uap kan bentuknya sebuah materi kan, kayak air yang berubah jadi uap itu keluar. Sedangkan tertutup itu biasanya cuman bertukar energi aja. Jadi tehnya tadi kita tutup, yang kita rasakan kan cuman panasnya doang ya. Tapi nggak keluar nih uapnya, itu namanya tertutup. Sedangkan terisolasi, karena dari namanya isolasi, berarti dia nggak bertukar materi dan energi. Contohnya gimana? Contohnya di termos. Kalau termos itu kan biasanya tahan panas. Dari luar kita pegang termosnya juga nggak panas kan? Nah, itu berarti dia nggak bertukar energinya. Energinya aja nggak bertukar. Gimana gimana materinya mau bertukar gitu. Ibaratnya terisolasi kayak gitu. Oke, gitu dengan sistem dan lingkungan. Nah, sistem dan lingkungan ini akan berkaitan dengan eksoterm dan endoterm. Nah, ekso dan endo kalau kakak singkatnya. Nah, ekso itu adalah reaksi atau kondisi ketika sistem melepaskan kalor atau panas ke lingkungan. Jadi ketika teh tadi itu panasnya dilepas ke lingkungan, berarti nama reaksinya itu reaksi eksoterm. Tahu misalnya apa ya yang eksoterm ya itu sih teh panas terus memanaskan air itu kan panasnya keluar tuh. Itu biasanya eksoterm. Sedangkan endoterm kebalikannya, sistem menyerap kalor dari lingkungan. Misalnya sistemnya kita nih, kita sistemnya. Terus Hani lagi duduk di depan api unggun. Kan api unggunnya punya panas, lingkungannya punya panas. Terus Hani nyerap panas nih, jadi dari yang dingin jadi panas. Itu namanya endoterm. Jadi sistemnya itu menyerap panas dari lingkungan. Oke, nah eh jadi di termokimia ini, di termokimia itu ilmu yang pelajari tentang kalor-kalor gitu kan panas itu. Nah, termokimia ini identik nanti sama delta. Per delta ini namanya delta H, entalpi namanya. Nah, jadi eksoterm sama endoterm itu punya pembeda. Eksoterm itu delta H-nya kurang dari nol, berarti negatif. Sedangkan endoterm itu positif. Kenapa? Jadi dia punya bagannya. Atau ini bagan, tapi kita buat bagan kayak gini deh. Nah, ini bagian energi. Oke. Jadi, eksoterm itu ingat reaktan sama produk. Reaktan itu kan reaktan itu di luar kayak gini. Ada A menjadi B. Nah, reaktan itu yang sebelum tanda panah, sedangkan B itu produk. Nah, jadi eksoterm itu adalah ketika energi dari reaktannya lebih tinggi. Jadi ini reaktannya, ini produknya. Nih, lebih tinggi. Karena kenapa? Karena delta H itu rumusnya adalah produk dikurang reaktan. Jadi ketika reaktannya lebih tinggi, otomatis hasilnya akan minus. Nah, sedangkan endoterm kebalikannya. Endoterm itu, ini reaktannya di sini nih. Nah, produknya di sini.
maka delta H-nya akan, kan sama nih produk kurang reaktan, tapi produknya lebih tinggi, lebih besar, maka delta H-nya akan positif. Kayak gitu. Nah, oke, kita masuk ke jenis-jenis entalpi. Jadi banyak. Entalpi itu banyak jenisnya. Pertama ada pembentukan. Dari namanya deh, namanya tuh udah pembentukan. Berarti dibentuk. Nah, entalpi pembentukan ini adalah perubahan entalpi ketika membentuk satu mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Nah, keadaan standar tuh keadaan kamar biasanya. 25 derajat Celcius dengan tekanannya 1 atm. Oke, contohnya pembentukan gas CO2 dari unsur C dan unsur oksigen, unsur O. Nah, delta H-nya negatif. Oke, biasanya entalpi pembentukan standar ini itu eksoterm. Eksoterm, makanya delta H-nya negatif. Nah, begitu. Nah, delta H untuk unsur-unsur bebas kayak gini, Hani, itu nol. Jadi yang punya delta H di sini tuh cuman senyawanya aja si produk CO2. Makanya produknya lebih gede. Delta HF, ya. Wait, sebentar. Ya, ini ya oke, pembentukan. Nah, terus ada entalpi pembakaran. Sama kayak tadi, pembakaran itu dibakar dengan O2, menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, karena dia pembakaran, berarti dia dibakar kan? Dibakar itu membutuhkan dibakar itu menghasilkan suatu hal yang panas. Maka delta Hc, dia delta Hc, kalau kalau yang pembakaran tadi delta Hf, ini eksoterm juga. Nah, dia menghasilkan panas. Makanya negatif. Nih contohnya CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Nah, kemudian kalau ada pembentukan pasti ada penguraian. Delta HD. Dissociation. Oke, nah entalpi penguraian standar kebalikannya dari tadi berarti entalpi untuk menguraikan satu mol senyawa. Maka dia kebalikannya. Kalau tadi delta HF itu negatif, maka delta HD ini endoterm. Positif. Oke, terus ada netralisasi. Netralisasi berarti dinetralkan kan biasanya menggunakan air atau menghasilkan satu mol air gitu. Biasanya ini biasanya ini adanya di asam ataupun basa. Kemudian ada pelarutan dan juga ada sublimasi. Nah, yang biasanya ada di soal-soal itu yang tiga di atas. Pembentukan, pembakaran, dan juga penguraian. Itu yang biasanya di soal-soal yang kita temuin. Oke. Next, kita akan membahas kalorimetri bentar. Oke, kita akan bahas kalorimetri. Nah, prinsip kalorimetri. Jadi kalorimetri ini apa? Kalorimetri itu adalah alat untuk mengukur kalor reaksi. Jadi dia ada sebuah alat, kita bisa mengukur kalor di situ. Nah, dia prinsipnya itu adalah Ki. Ki itu adalah lambang dari kalor. Jadi kalor sistem itu akan negatif dari kalor lingkungan. Jadi kebalikannya. Rumus Ki seperti ada di fisika juga ada. Itu MC delta T. Lo kakak sering bilangnya Ki macet. Ki macet. Oke, nah kemudian ada delta T-nya tuh perubahan suhu. Nah, terus selain menggunakan Ki macet, biasanya kita juga bisa pakai namanya kalorimeter bom. Nah, kalau kita pakai kalorimeter bom, biasanya ininya MC-nya tuh udah input di kalorimeternya. Makanya rumus Q-nya itu C besar dikali delta T, kapasitas kalor kalorimeter. Nah, di sini kalor jenisnya ataupun kapasitas C-nya itu biasanya sudah diketahui. Contohnya kayak air. Air itu 4,18 atau kadang dibulatin jadi 4,2 kayak gitu. Nah, jadi seterusnya ada hubungan antara entalpi dengan kalor. Jadi delta H itu tadi delta H kan entalpi satu mol tuh. Itu merupakan negatif Q per N. Jadi kalau kita kadang mau nyari Q-nya, mau nyari kalornya, kita tinggal mengkalikan aja delta H-nya kita kali sama N sama mol. Nah, molnya seperti yang kita pelajari kemarin, ada banyak kan? Ada yang bisa kita cari pakai massa, pakai jumlah molekul, bisa juga pakai volume. Tuh. Sekarang kita coba menjawab soalnya. Oke. Pertama, 50 mili MaOH. 1 molar direaksikan dengan
50 mili HCl dengan 50 HCl 1 molar dalam kalorimeter. Suhunya naik dari 25 derajat Celcius menjadi 31,8 derajat Celcius. Hitunglah delta H netralisasi. Oke, pertama di situ ada 50 ini ada asam, ada basa. Makanya ditanya netralisasinya. Oke, kita cari dulu kalorinya. Kalornya Ki. Berarti Ki-nya, ini kan udah dikasih tahu nih kalori jenisnya. Tadi kan MC delta T. Oke. Masanya yang manakah kira-kira? Oke, di sini kan dia di dalam kalorimeter, berarti di dalam sebuah larutan, dia nih punya 50 mili NaOH dan 50 mili HCl. Berarti totalnya ada 100 mili. Nah, di sini kita punya massa jenis. Nah, di rumus Kimacil itu kan kita perlunya massa ya, bukan volume. Berarti volume tadi harus kita convert ke massa. Pakai apa? Pakai massa jenis. Jadi massa jenis ini atau rho itu kan gram per mili. Berarti massa dibagi volume. Kita punya volume. Ini kita punya rho-nya 1, kita punya volumenya 100. Berarti untuk nyari massa atau G itu rho dikali V. 1 dikali 100, maka 100 gram. Kita di sini bisa 100 gram. Dikali C-nya 4,18 dikali. Nah, kita cari delta T-nya dari ini. Delta T-nya berarti 31,8 dikurang 25. Berapakah itu? Sebentar. 1,8 kurang 6,8. Oke, tinggal kita cari. 6,8 dikali 4,8. 28, dikali 100. 2,8 berarti. 2,842 kilo joule. Oke, nah di sini dia nanya hitung delta H netralisasi. Kita harus tahu dulu nih molnya berapa. Di sini itu kan netralisasi. Netralisasi kan berarti ada NaOH ditambah HCl. Hasilnya ada NaCl tambah H2O. Nah, kita cari molnya dulu. Mol NaOH 50 mili dikali 1 molar berarti kita jadikan liter. Milinya kita jadikan liter, jadinya 0,05. Di sini juga 0,05. 0,05. Di sini juga 0,05. Berarti hasilnya adalah 0,05 karena sama-sama habis ya. Berarti molnya N-nya itu 0,05. Sedangkan Ki di sini itu untuk 1 mol, maka kita dapat tuh delta H-nya. Tadi kan delta H-nya min Ki. Oh enggak. Maksudnya Ki di sini itu kan ketika dia 0,05 mol, maka kita harus cari delta H untuk 1 molnya. Berarti kita bagi mol. Maka min negatif Ki dibagi N. Negatif Ki-nya tadi negatif 2,842 dibagi 0,05. 2,842 bagi 0,05. Berarti negatif 56,84. Begitu. Oke. Nomor 2. Nomor 2 itu ada pembakaran 0,5 gram naftalena C10H8 dengan MR 118 dalam kalorimeter Brooke. Dia pakai kalorimeter Brooke. Menaikkan suhu 3,2 derajat Celcius. Hitung delta Hc. Kita cari dulu kalornya. Karena dia udah punya kalori bom, berarti tinggal C kali delta T. C-nya 10 kilojoule. Ini suhunya naik 3,2. Berarti dikali 3,2. Dapatnya 32 kilojoule. Nah, N-nya nih, karena dia pakai massa, berarti kita carinya 0,5 dibagi 128. 0,00391. Oke, kita tinggal cari delta H-nya. Negatif Q per N
Negatif 32 dibagi 0,00391, maka dapat negatif 8184 kilojoule per mol. Begitu. Aman, Hani? Aman. Oke, selanjutnya itu ada hukum Hess. Oke. Jadi di dalam termokimia itu ada namanya hukum Hess atau penjumlahan kalor. Nah, delta H reaksi itu tidak bergantung pada jalurnya, hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir. Nah, hukum Hess ini ditemukan oleh Hess. Dia bilang kalau jika suatu reaksi merupakan hasil penjumlahan dua atau lebih reaksi, maka delta H reaksi tersebut merupakan jumlah delta H dari reaksi-reaksi tersebut. Maksudnya gimana? Jadi, kalau kakak bilang itu dia tuh banyak jalan untuk menuju delta H tujuan. Nah, caranya tuh ada tiga. Yang pertama kita jumlahkan aja persamaannya. Jadi delta H reaksi sama dengan sigma atau jumlah dari reaksi penyusunnya. Jadi dia ada aturannya, Hani. Ketika suatu reaksi itu dibalik, misalnya dari A tambah B menghasilkan C, sama kayak tadi dari pembentukan jadi penguraian. C menghasilkan A tambah B, maka misalnya delta H awalnya min, delta H kedua akan dibalik jadi positif. Gitu. Nah, kemudian ketika reaksinya dikalikan N, misalnya dikalikan 2, maka delta H-nya juga dikali 2. Contohnya, oke. Contohnya ada C ditambah setengah O2 menghasilkan CO dengan delta H pertama negatif 110. Kemudian ada CO ditambah setengah O2 menghasilkan CO2. Nah, di sini targetnya adalah C tambah O2. Oke, di sini kan sama-sama CO. Kalau dia di berseberangan, bisa kita kurangi. Coret. Jadi C-nya turun ke bawah. C ditambah setengah O2 tambah setengah O2. O2 menghasilkan CO2. Delta-nya tinggal kita tambah aja. Jadi negatif 393,5. Nah, cara kedua adalah dengan menggunakan data pembentukan standar. Biasanya ada soal-soal yang menjabarkan data-data pembentukan standar. Nah, rumusnya adalah delta H ini seperti yang ada di bawah sama dengan sigma delta H di produk dikurang sigma delta H reaktan. Atau kalau mau menghafal, sigma kanan dikurang sigma kiri. Nah, gitu. Nah, ini contohnya ada CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Nah, untuk unsur-unsur bebas kayak gini, delta HF-nya 0, jadi biasanya nggak masuk. Jadi yang masuk adalah di sini produknya kan ada CO2 sama H2O, berarti delta HF CO2 ditambah karena ada 2H2O berarti 2 delta HF H2O dikurang dengan delta HF CH4. Nah, di sini O2-nya mungkin dimasukin ke rumus tapi pasti bawa ke 0 nih. Jadi dia nggak ada, biasanya nggak dimasukkan. Udah dapat lah hasilnya. Nah, yang terakhir ada diagram siklus. Diagram siklus ini siklusnya kayaknya harus kakak sedikit gambar ulang ya. Ini ada C ditambah O2. Terus ini bisa direaksikan, ini ketika direaksikan bisa menghasilkan CO2 tambah setengah O2. Tapi bisa juga menghasilkan langsung CO2. Nah, yang ini bisa menghasilkan juga CO2. Nah, ini dia. Ini delta H1, delta H2, delta H3. Nah, sekarang kita cek. Yang langsung menuju produk CO2 siapa? Delta H2 kan? Delta H2 berarti bisa dicari juga dengan menambahkan delta H1 dengan delta H3. Itu maksudnya. Ini digunakan untuk senyawa yang sulit dibentuk secara langsung. Jadi bertahap dia. Oke, ada satu lagi, tapi nggak masuk di situ. Ada yang namanya energi ikatan. Nah, kalau tadi di delta HF itu kanan kurang kiri, di energi ikatan kebalikannya. Energi ikatan itu adalah energi yang diputus dengan energi yang dibentuk. Jadi posisinya energi ikatan ini, misalnya kita punya CH4 Hani. CH4-nya ini harus kita pecah dulu jadi gini. Nah, berarti ada 4 ikatan CH. CH itu berapa misalnya nilainya? Oh, nilainya 413. Berarti 4 dikali 413 kayak gitu. Nah, kalau untuk energi ikatan, jadi kalau misalnya soalnya diketahui kayak gini, maka delta H-nya itu akan kebalikannya tadi kiri kurang kanan. Kayak gitu, kebalikan dari si delta HF. Nah, ada contohnya nih di sini. Coba ya kita kerjakan. Oke, hitung delta H reaksi dari H2 ditambah Cl2 menghasilkan 2HCl. Jadi kita harus buat ikatannya dulu.
kita punya H2 ditambah Cl2 menghasilkan 2 HCl. Nah, di sini. Jadi kita kelompokin aja kiri sama kanannya. Dan kanan. Oke. Di kiri ada apa? Oh, ada satu ikatan H. Berarti 1 kali H di sini nih. 436. Terus ada satu ikatan Cl. Berarti 1 dikali Cl. Tuh, Cl mana ya? Tidak dipaparkan di sini. Sebentar, kakak search dulu. CL itu berapa? CL itu 242. Oke, nah di kanan kita punya 2 ikatan HCl. Ikatan HCl itu berapa? 431. Maka 2 dikali 431. Ini 862. Yang ini berarti tinggal kita tambahkan. 876. Oke, tinggal kita kurangi. Delta H tadi kan kiri kurang kanan. Berarti kirinya tadi 678 dikurang 862. Dapatnya adalah negatif 183 kilojoule. Seperti itu. Next, kita membahas contoh soal tentang termokimia. Oke, kita bahas deh. Cari yuk. Oke. Pertama, ada di situ ada 5 gram CaCl2 dengan MR 111. Dilarutkan dalam 95 gram air. Suhu naik dari 22 menjadi 28,5. Hitung delta H-nya. Di sini, berarti kita pakai Q, M, C, delta T. Nah, M-nya yang mana? Ini ada 2 kan? Ada 5 gram sama 95 gram. Oke. Karena dia di dalam satu tempat wadah, maka M-nya kita pakai M total. 5 tambah 95. 95. 95. 100. Maka 100 ditambah 4, dikali 4,18 dikali. Nih, data T-nya 28,5 dikurang 22. 6,5. Sekarang kita hitung dulu ya. Maka 100 dikali 4,18 dikali 6,5. 2,71 ternyata. 2717 Joule. Berarti ini kalau kita mau jadiin kilojoule 2,717 kilojoule. Oh, kayaknya tadi di sini juga harusnya joule deh. Ah iya benar. Di sini 2842 joule. Kalau dijadikan kilojoule 2,842 kilojoule. Jadi di sini kita udah pakai yang kilojoule. Oke. Sini. Berarti delta H-nya. Nanti kita cari dulu nih molnya. Mol CaCl. N-nya berarti 5 dibagi 111. Kenapa yang dipakai 5? Karena cuma CaCl-nya aja. Air di situ gunanya cuma sebagai pelarut. Maka di sini 0,045. Oke. 0,045. Berarti delta H-nya negatif 2,717 dibagi 0,045. Dapatnya adalah negatif 60,378 kilojoule. Oke, yang kedua ada hukum Hess. Hitunglah delta H reaksi ini jika delta HF-nya segini. Oke, kita punya 2C tambah H2 menghasilkan C2H2. Sebentar. Oke, wait ya. Oke, di sini yang ditanya itu delta H. Oke, nah gini. Di sini, ini kan ada pembakaran C2H2 ya. Jadi kalau pembakaran C2H2, kita buat dulu reaksinya. Supaya kita tahu pembentukannya. Berarti salah. Tambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Maka di sini 2
455/2. Oke, berarti delta H-nya, delta HF-nya ini, untuk menjadi delta HF ini, kita makainya delta H. Delta H, tadi kita, di sini kan udah ada nih, tunggu, wait, kayak gini. Tadi kan delta H yang ini nih, produk kurang reaktan. Nah, yang kita cari itu sih reaktannya ini. Kenapa kita cari reaktannya? Karena kita butuh untuk nyari delta H yang ini. Ini kan pembentukan. Oke, jadi kita mau nyari reaktannya. Berarti kalau kita mau nyari delta H reaktan, itu sama dengan produk dikurang delta H, right? Oh, wait sebentar. Produk dikurang reaktan. Oh, kalau misalnya kita mau nyari, oke, wait sebentar. Ini agak miss. Kalau ada delta Hc tadi pembakaran, maka delta Hf-nya adalah delta Hc-nya dikurang si produk dari pembakaran. Maka delta Hc-nya itu berapa? Negatif 1299,4 dikurang. Ada 2 CO2. Maka 2 dikali negatif 393,5 ditambah H2O-nya ada negatif 285,8. Maka didapatkan hasil negatif 1299,4 dikurang negatif 10728. 72,8. Maka hasilnya adalah ini positif, itu negatif. Hasilnya akan itu 1200. Oke, negatif. Negatif positif 1200 dengan negatif 1299,4 plus 1072, 226,6. Oke, begitu Om. Sebentar ya, kakak takut miss. Kakak ini dulu, kakak beri kakak waktu untuk melihatnya dulu. Oke, tunggu. Kita next dulu ke ini delta HF juga. Bentar. Wait ya. Oh, nggak benar tadi kita. Kita di awal benar, Hani tadi. Berarti sebenarnya sama sih. Delta H produk tadi kan kurang delta H reaktan. Yang ditanyakan tadi delta H reaktan. Maka delta H-nya reaktan akan delta H produk dikurang delta H C. Oke, tadi delta H produknya ada 2 kali negatif 393,5 ditambah negatif 285,8. Dikurang delta Hc-nya ada negatif 1299,4. Jadi, bentar, mana tadi? Oke, kita punya negatif 1072,8 ditambah berarti 1299,2, maka hasilnya positif 226,6. Oke, itu delta H reaktannya. Nah, lanjut ke nomor 3, itu menghitung delta H pembakaran dari etanol dengan data berikut. Oke, yang ditanya delta H-nya nih. Delta Hc. Maka yang ini tadi delta H produk dikurang delta H reaktan. Produknya ada siapa? Produknya ada 2 dikali CO2. Di CO2 berapa ya? Langsung aja ya. Bentar. Produk. Nah, 2 kali CO2-nya nih negatif 393,5 ditambah H2O-nya ada 3 kali negatif 285,8 dikurang delta H reaktan. Reaktannya ada negatif 277,7. Nah, O2-nya kan bisa bebas. Jadi O2 ini delta HF-nya 0.
Maka di sini kita dapatkan hasilnya adalah kayak 393,5 kali 2 87, 3 kali 285,8 negatif satu enam empat empat koma empat. Ini ditambah 277,7, maka hasilnya negatif 1366,7 gitu. Next, yang terakhir ada energi ikatan. Kita punya hitung delta H reaksi CH4 tambah ini dengan energi ikatan berikut. Kita buka dulu ikatannya, maka CH4 ditambah ada 2, O2 menghasilkan CO2 ditambah 2 H2. Oke, kita tengok kiri dan kanannya. Di sebelah kiri kita punya 4CH. 4CH kan ini ada ini. 1, 2, 3, 4. Terus di sini ada satu O rangkap 2, tapi karena ada koefisiennya 2, maka ditambah 2 O. Oke, berarti yang kiri dulu kita selesaikan. 4 dikali 413 ditambah 4 ya. 2 dikali 498. Maka 413 kali 4 tambah 2 kali 498. 2648. Oke, sekarang kita cari yang sebelah kanan. Di sebelah kanan ada siapa aja? Ini ada 1, ada 2, berarti ada 2 CO dan juga ini ada 2 ini H. 2 HO dikali 2 di depannya berarti 4 HO. Berarti 2 dikali 728 ditambah 4 dikali 460. 2 kali 728 tambah 4 kali 460. 32 sini. 3296. Oke, tadi energi ikatan itu delta H-nya kiri kurang kanan. Kiri kurang kanan. Maka kirinya tadi 2648 dikurang 3296. Maka hasilnya adalah negatif 648 kilojoule. Oke, sudah selesai kita. Ini adalah ringkasan yang tadi. Sudah selesai. Ada yang mau Hani tanyakan? Kita punya 2 menit lagi. Enggak? Mau ditutup dulu aja? Boleh, Kak. Oke. Berarti nextnya tetap hari Senin atau ada mau ganti hari? Senin aja. Oke, kalau gitu kakak tutup. Terima kasih ya Hani sudah memperhatikan. Kan nanti seperti biasa akan kakak kirim video sama filenya ya. Oke, kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama.